Saudara, berias diri adalah salah satu hobi kaum perempuan. Bahkan aktivitas mempercantik wajah menjadi kebutuhan bagi para perempuan, terutama bagi mereka yang harus bertemu banyak orang setiap hari. Namun tak bisa dipungkiri, ada perempuan-perempuan yang terlahir tanpa indera penglihatan yang sempurna. Bagaimana cara mereka merias wajah? Nah, hari Minggu pekan lalu ada kursus makeup yang diperuntukkan bagi penyandang tunanetra. Seperti apa keseruan mereka berias? Berikut liputannya. Sudah lama Desti tidak berdandan, tepatnya sejak ia menikah dan memiliki 2 orang anak. Padahal sebelum menikah, Desti bekerja di bagian telemarketing sebuah bank. Walaupun tidak bertemu langsung dengan nasabah, perempuan 20-an tahun ini harus merias wajahnya setiap hari. Pagi ini Desti bahagia sekali karena punya kesempatan mengikuti kursus makeup bersama belasan penyandang tunanetra lainnya. Kegiatan ini digelar Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1 pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Hal pertama yang diajarkan adalah mengenali berbagai jenis perawatan wajah berikut peralatannya. Jari jemari seolah menjadi mata bagi mereka. Mereka jadi bisa membedakan mana kemasan maskara, mana lipstik, mana pula tempat blush on. Hal pertama yang diajarkan adalah membersihkan wajah, baik sebelum memakai makeup maupun cara membersihkan bekas tataan wajah. Tidak mudah bagi para penyandang tunanetra untuk mengaplikasikan berbagai perlengkapan rias wajah. Lihat saja saat mereka membubuhkan bedak dasar di wajah. Tahukah Anda bagaimana mengetahui bedak sudah merata di seluruh wajah atau belum? Ya, dengan menyentuh setiap bagian muka dan merasakan di mana bagian yang belum diberi bedak. Para pembimbing juga mengajarkan cara memberikan pemulas pada pipi, juga cara menebalkan bentuk alis mata. Demikian pula dengan pemberian rona warna pada kelopak mata. Merias wajah sendiri tentu merupakan tantangan bagi para peserta kursus ini, salah satunya saat mereka memakai eyeliner. Bila tidak tepat, bisa-bisa melukai mata. Tadi untuk acara makeup sih paling menantang tuh untuk bagian alis ya, karena kita kan jatuhnya mengukir ya, jadi kayak menggambar itu mengukirnya itu mengukur alis itu sulit banget. Sama tadi bagian pakai eyeliner itu menantang, karena kalau misalnya salah sedikit aja itu bisa berantakan kan, karena bentuknya cair. Sama senda gurau dan tawa mewarnai kelas rias wajah ini. Rata-rata para peserta merasa senang dengan keberadaan kursus ini, terutama bagi Friska yang berprofesi sebagai penyanyi dan pemandu acara. Selama ini siapa yang make up Friska? Biasanya kalau acara itu ada sponsornya, dari sponsor atau enggak dari teman atau enggak sama pendamping, atau bisa juga langsung panggil MUA khususnya. Oh gitu. Nah, setelah ikut kelas makeup ini bagaimana? Senang banget sih, akhirnya jadi tahu dasar-dasar makeup. Kedepannya sih pasti jadi bisa nih minimal untuk kerja sehari-hari bisa makeup sendiri. Kelas tata rias ini merupakan salah satu mata acara dari White Cane Day atau Hari Tongkat Putih yang setiap tahun diadakan Lions International di seluruh dunia. Di Jakarta, Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1 juga menampilkan para pemusik tunanetra yang beraksi di atas panggung. Pemusik-pemusik ini adalah finalis acara Panggung Talenta, sebuah ajang pencarian bakat khusus para penyandang disabilitas. Uniknya lagi, ada peragaan busana yang memadukan anggota Lions Club dengan para tunanetra. Gaya mereka tak kalah keren kan? Bak peragawan-peragawati kelas dunia. Hari ini. Oke, jadi yang kita harapkan dari White Cane Day hari ini adalah bahwa masyarakat sekitar itu peduli dengan kebutuhan para tunanetra. Jadi di sini tunanetra itu mereka siap mandiri, mereka siap bekerja. Yang penting kita sebagai masyarakat mendukung kegiatan mereka seperti hari ini. Pada kesempatan ini, panitia juga membagikan tongkat baru kepada para pengisi acara dan tamu yang menyandang tunanetra. Tongkat dan bingkisan ini diharapkan bisa membantu kelancaran aktivitas mereka sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV.